gitu ya. Terus yang kedua, soal negative thinking, udah kerja setengah mati, udah non-stop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu, ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Apa? Siapa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies, Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus, mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu? Enggak lah, relax saja. Jadi saya sering bilang, nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti, dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Kalau yang dikatakan orang di sosmed nggak akan pernah selesai. Sosmed itu hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini dicaci, besok bisa dipuji, naik turun. Jadi relax saja, dan malah kalau saya lebih baik begini, fokus apa yang mau kita kerjakan. Dan kalau kita fokus begitu, maka nggak terlalu khawatir lah itu menjadi masalah yang kecil. Karena itu saya juga tidak pernah membahas itu terlalu panjang. Kenapa ya? Karena memang tugas saya ini jalanin amanat dari rakyat Jakarta, bukan mikirin apa kata orang di sosmed. Nah, apakah kesel? Enggak juga. Enggak didengerin juga, kita kerjain apa yang kita kerjakan. Doakan agar kita selalu didekatkan dengan ikhlas. Karena itu selalu yang saya katakan, mudah-mudahan kita dekatkan ikhlas. Dan ikhlas mudah-mudahan nanti dapat ridhonya. Apalagi yang kita kejar kalau bukan itu. Baik, Pak Anies, ini sedikit menambahkan bahwa sebetulnya orang yang menghina, mencaci, menyinyir, itu kan bagian dari karunia juga, ya. Ada dosa-dosa kita yang mungkin oleh istighfar kita kurang tergerus, maka Allah gerakan orang-orang yang nyakitin kita, dan itu akan menggerus dosa kita. Jadi harusnya kita kirim bolu kepada mereka karena sudah mau menggerus dosa kita. Dan juga orang-orang yang ini, karena saya juga pernah berpengalaman seperti itu ya. Kurang 7 tahun dibulinya. Nah, jadi boleh saya cerita sedikit pengalaman menghadapi semua yang kurang nyaman ini. Kan sebetulnya kata-kata yang tidak enak itu tidak enak tuh gara-gara didengar. Ya, jadi kalau nggak pengen didengar, udah nggak ada yang nggak enaknya. Juga tulisan yang bikin sakit hati itu karena dibaca. Kalau kita nggak baca, ya nggak ada yang nyakitinnya. Walaupun mau kita baca, misalkan, nah, Tuhan kita kan Allah, bukan Dia. Mau ngomong apapun sampai jeding, doer, jeblek, tetap saja yang menentukan takdir itu Allah. Apa yang Dia katakan, Dia hanya kembali ke Dia sendiri. Yang kembali ke kita ya bukan omongan orang, ya kelakuan kita. Makanya mau ngomong apapun, sehebat apapun, yang atur takdir itu Allah, tidak ada kaitannya. Nah, Allah tidak diatur oleh omongan orang, ya. Jadi kalem aja. Kalau saya mah belajarnya PDLT namanya, Pak Anies. Apa itu? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Karena masalah terbesar dalam hidup kita ya cuman dosa kita dan kekurangan yang tidak kita perbaiki. Kita tidak pernah terancam oleh siapapun selain oleh keburukan dan kesalahan kita yang tidak kita perbaiki. Boleh saya tambahkan sedikit ya Pak Anies, ini buat para jamaah pendengar, bahwa kita ini kan pasti ada kesalahan semua. Tadi saya dengar dari Buya Yahya bahwa orang salah itu ada 2 jenis. Satu, ada orang salah yang tidak akan jadi baik, sulit sekali jadi baik, dia salah, tapi ini bekal-bekal sulit sekali jadi orang baiknya. Dan yang kedua, orang yang salah bisa jadi baik. Nah, kenapa orang yang salah ini bisa jadi baik? Dia karena 2 hal. Satu, karena dia tidak tahu kesalahannya, dia melakukan salah karena dia tidak tahu, maka ketika diberitahu, dia jadi berubah. Atau dia sudah tahu tapi lagi hilaf. Nah, ketika dia diberitahu, maka dia akan
berubah menjadi sadar. Nah yang repot ini yang ini nih, dia salah tapi tidak merasa salah dan merasa benar terus. Nah orang seperti ini, orang takabur ini, mau diapain juga susah karena dia tidak ada pintu untuk membuat kesalahan sendiri. Nah makanya kalau ada orang-orang yang mereaksi kita, itu ya bagian karunia dari Allah lah. Karena mungkin dengan hadirnya mereka, kita dapat contoh, oh kalau gitu teh nggak bagus. Kita dapat penggugur dosa, kita dapat evaluasi diri, dia mau ngangkat, banyaklah kebaikannya, makanya doakan kebaikan saja. Gitu ya. Ya bonus nih, 3 menit terakhir. Boleh saya lihat ini pertanyaan terakhir? Ada pesan-pesan terakhir. Mana dari grup Aisyah dari tadi? Assalamualaikum. Ini pesannya dari siang nih Pak Anies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum AA Pak Anies. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu. Terima kasih Pak Anies, AA. Saya Ibu Mutia, jamaah Majelis Taklim Aisyah di Pondok Cabe Pamulang. Ingin bertanya kepada Pak Anies. Maaf Pak Anies, bagaimana jurus atau tip Pak Anies menata hati dan punya stok sabar yang luas banget? Itu saja Pak Anies. Terima kasih Pak Anies dan AA. Wassalamualaikum. Punya stok sabar yang luas, gimana itu nyetoknya? Iya, stok sabar ya. Ini bagus nih istilahnya. Ada stok sabar. Baru dengar juga stok sabar ini. Terima kasih Bu Mutia. Saya belajar baru nih jadinya, ada stok sabar. Jadi sebetulnya kalau saya sih melihatnya sederhana ya. Kalau ada orang menyampaikan kritik seperti yang tadi bilang, alhamdulillah, untung diingetin. Coba nggak ada yang ngingetin, gimana kita bisa mastiin kita melakukan hal yang benar gitu. Terus yang kedua, ya harus sadar bahwa saya bertugas di wilayah publik. Kalau di wilayah publik itu ngurusin orang banyak, nggak bisa milih bahwa yang ngomong itu ngomongnya tertata, baik, sopan. Ada juga yang ngomongnya nggak sopan, nggak tertata, nggak enak kalau didengerin. Ya itulah masyarakat kita. Ya itulah potret, dan ini bukan barang baru. Jadi kalau berada di wilayah publik, ya harus siap dengan segala macam karakter orang. Saya kasih contoh nih, kalau di kampus jadi dosen itu relatif enak karena pasti ketemu mahasiswa. Mahasiswa itu udah sekolah SD, SMP, SMA. Mereka sampai di sana juga pertanyaannya baik. Tapi coba bayangin kalau jadi dokter. Dokter kan nggak bisa milih pasiennya hanya orang sekolahan, hanya orang yang terdidik, hanya orang yang sopan. Enggak, dokter ketemu dengan segala macam orang. Dan dia harus siap dengan segala macam karakter orang. Apalagi seperti saya yang tugasnya di wilayah publik. Dari awal harus sudah mulai dengan bilang sadar bahwa saya akan ketemu dengan segala macam karakter. Karena itu ya biasa aja, nggak usah khawatir gitu. Dan jangan baperan gitu ya. Baperan biasa aja. Dan gini, kebetulan ya saya ini pernah nge-tweet udah lama nih ya, mungkin udah lama lah saya nggak inget tahunnya, mungkin 2012, 2013 udah dulu. Saya waktu itu nulis begini, kalau jadi pejabat publik maka harus siap jadi kotak pos keluhan sampai cacian. Ya itulah kotak posnya gitu. Jadi harus siap. Saya sampai ini ngutip juga, saya mau bilang gini, yang penting prinsipnya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Relax saja. Jadi kalau dengan cara begitu, kalau ada pujian tenang saja, kalau ada cacian juga biasa saja. Nah, apakah itu kemudian sabar? Mudah-mudahan termasuk sabar, dan mudah-mudahan dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi seperti yang bilang, kalau dimarahin orang aja, barangkali kita tidak terlalu takut. Tapi kalau dimarahin Allah, nah itu baru masalah besar. Itu baru masalah besar. Karena itu jauhkan dari dimarahin Allah. Kalau yang dimarahin orang sih, asal kita ngerjain yang benar,
bisa aja kejadian. Nah, ada satu hal yang saya perlu sampaikan di sini. Ketika berada di wilayah publik, ya, maka kita harus punya tanggung jawab ekstra di dalam komunikasi, di dalam menyampaikan pandangan, di dalam, karena bukan hanya soal misalnya kebijakannya saja, bukan soal keputusannya saja, tapi sesungguhnya kita itu jadi rujukan, apakah untuk dicontoh, apakah untuk jangan dicontoh. Kenapa ya? Inilah ada di wilayah publik. Jadi saya merasa ini tanggung jawab yang tidak ringan, tanggung jawab yang tidak kecil, tapi itu tadi, insya Allah dengan jalan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita lihat di sejarah juga gitu kok, tidak ada pemimpin yang tidak dikritik, tidak ada pemimpin yang tidak ada, semuanya ya. Cuman biasanya kita nggak ingat itu. Ini juga sama, yang ditulis di sosmed tahun lalu udah banyak yang lupa. Tapi apa yang dikerjakan dan membekas di masyarakat, itu yang insya Allah bisa jadi catatan pahala kita, insya Allah. Sebagai penutup kan Pak Anies mengatakan semoga ikhlas. Nah, ikhlas itu memang ada cirinya. Di antara cirinya tidak bangga ketika dipuji, tidak terluka ketika dicaci. Jadi ketika ada yang muji, caci itu ada Allah juga yang menggerakkan. Ya, bagaimana nih hati kita ketika dipuji, apakah kembali ke Allah atau dipegang pujian itu? Karena orang yang tidak ikhlas tuh kalau dipuji itu tambah semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Nah, kalau orang ikhlas mah caci, puji, ember jatuh sama, hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Karena dia sangat sibuk, Allah maha dekat, Allah maha melihat, Allah pemilik segala-galanya. Apapun yang terjadi, Allah juga yang menggerakkan, dan semuanya ladang kebaikan bagi kita kalau benar menyikapinya. Gitu. Thanks. Saya dengar Pak Anies mau konferensi pers ya, atau ada kegiatan lain nih? Iya nih, abis ini mau ini umumin PSBB. Jadi sesudah ini langsung umumin PSBB. Doain mudah-mudahan lancar. Ya, amin. Ya, kita tutup dengan doa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Amin. Karena kebenaran menghujam di hati kami dan berikan kami kemampuan mengamalkan. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Amin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Amin. Anna waghfir lana warhamna. Anta maulana ya Allah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan kekuatan bagi para pemimpin kami, khususnya Pak Anies, agar benar ikhlas dan istiqomah. Amin. Bimbing agar menjadi jalan pertolongan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ampuni para pemimpin kami. Amin. Bimbing agar kepemimpinannya membawa berkah. Amin. Dari segala bala, fitnah, wal musibah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selamat bertugas Pak Anies. Semoga Allah membimbing dan istiqomahlah untuk bertobat ya. Karena tobatlah yang menjadi jalan banyak pertolongan Allah. Kawan-kawan sekalian, demikianlah perjumpaan kita. Kita lewat 5 menit. Saya mohon maaf ke Pak Anies. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Anies, boleh yang lain berterima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sehat terus insyaallah. Ya, ini sangat penting bagi kita.